Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan lanjutkan kawan untuk melihat permainan Nordicbek Abdus Satorov di turnamen Sharjah Master di Uni Emirat Arab yang sudah memasuki babak ke-6 dan sekarang sedang berlangsung babak ke-7 kawan. Kemarin kita sudah ulas satu gamenya saat mengalahkan Grandmaster asal Azerbaijan pada babak kelima kawan. Dan sekarang kita akan lihat lagi permainannya Abdus Satorov di babak ke-6 yang berlangsung kemarin malam. Abdus Satorov di babak ke-6 memetik kemenangan penting kawan yang membuat Abdus Satorov menempati posisi pertama bersama dua pemain lainnya dengan poin yang sama, 5 poin. Cuma Abdus Satorov kalah pada tiebreaks kedua dan ketiga. Tapi nanti kemungkinan jika sampai akhir klasemen nilai poin tiga pemain ini sama akan berlanjut ke babak tiebreaks mungkin kawan, playoff. Kita lihat saja nanti seperti apa di akhir. Dan yang akan kita lihat ini adalah permainan Abdus Satorov kawan berhadapan dengan Grandmaster asal Armenia Manuel Petrosyan. Langsung kita ke atas papan. Abdus Satorov di sini pegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Saya menggunakan tampilan Lichess lagi kawan, tidak menggunakan chess.com. Kebetulan saat ini chess.com tampilannya rada error, jadi kontrol waktu ataupun indikator engine-nya tidak main kawan, tidak bisa naik turun. Jadi saya putuskan untuk memakai Lichess untuk sementara. Pion E5 oleh Petrosyan, bukan Tigran Petrosyan kawan. Kebetulan Tigran Petrosyan juga berasal dari Armenia. Kuda F3 lanjut Abdus Satorov, kuda C6, gajah C4. Kita temui permainan Italian Opening atau pembukaan Italia, gajah C5 variasi Giocho Piano. Pada posisi ini, langkah utama adalah pion C3 kawan. Pilihan kedua rokade. Pilihan ketiga pion D3. Pilihan nomor 4 bermain dengan Evans Gambit, pion B4. Apakah kalian pernah atau sering bermain dengan Evans Gambit saat menghadapi Giocho Piano kawan dari hitam? Di sini Abdus Satorov memilih pilihan nomor 5, kuda C3. Masih banyak yang memainkan variasi seperti ini kawan di level atas. Kuda F6 dan sekarang barulah pion D3. Memperkuat posisi pion pusatnya. Juga segera mengeluarkan gajah gelapnya kawan. Biasanya mengepin kuda, kesukaan gajah seperti ini kelakuannya kawan. Dan selanjutnya adalah pion D6. Melakukan hal yang sama, ingin mengepin kuda nantinya. Biasanya para pemain seringkali sesegera mungkin memainkan pion H6 atau pion H3 untuk mengontrol dua peta ini. Di sini kuda A4 terlebih dahulu oleh Abdus Satorov mengejar gajah gelap. Gajah ditarik mundur ke B6. Mempersilahkan kuda jika ingin pukul gajahnya di peta B6 saja, kata Petrosyan. Sekarang pion A3 dimainkan Abdus Satorov, memberikan ruang bagi gajah ditarik mundur apabila ada serangan kuda hitam kawan. Selanjutnya menteri E7 dan di sini kedua pemain rokade pendek di langkah ke-8 ini. Dan pada posisi ini kawan, diagram seperti ini ada satu game yang pernah mencapainya tahun 2019. Di mana putih saat itu melanjutkan langkah dengan pion C3 dan permainan berakhir dengan kemenangan hitam. Tapi di sini Abdus Satorov memilih langkah yang lain kawan, memilih pion B4 dan kita temui langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-9 ini. Dan Petrosyan membalas dengan pion A6, memberikan ruang bagi gajah atau menghadang pergerakan pion putih yang ingin didorong maju. Karena sekarang posisi gajahnya hanya didukung oleh satu pion kawan, akhirnya di sini Nordicbek Abdus Satorov memutuskan untuk bertukar kuda pukul gajah hitam agar hitam tidak mempunyai sniper di diagonal ini kawan, dipukul balik oleh pion C. Dan pada posisi ini langkah yang bagus, mungkin pion ini tetap didorong maju kawan. Kalau diterima hitam bisa jadi seperti ini. Hitam masih mempunyai pion yang bertumpuk di lajur B, ataupun jika ditolak kuda manuver untuk mengancam gajah. Gajah simpel ditarik mundur ke peta A2 kawan. Dan tetap saja nanti jika dilanjutkan seperti ini, pion semacam ini adalah pion lemah yang nanti bisa direbut dengan beteng B1 ataupun ya kalian membuat langkah yang lain seperti pengembangan gajah ke peta E3 menyerang pion gelap ini kawan di peta B6. Tapi di sini Abdus Satorov memilih langkah yang cukup rasional juga sebetulnya kawan, gajah G5 mengepin kuda, tapi engine tidak menyukai langkah ini. Hitam atau Petrosyan melanjutkan dengan pion B5. Itulah yang saya sebut tadi kawan, engine menyarankan langkah yang cukup bagus sebetulnya dengan pion B5 tadi. Sekarang struktur pion hitam ini seperti ini cukup bagus kawan, cukup solid.
sulit untuk direbut, kecuali nanti dalam permainan endgame barulah pion ini akan menjadi pion lemah di dalam permainan endgame kawan. Gajah ditarik mundur ke peta A2, sekarang pion H6. Di sini gajah mundur ke E3 untuk mencoba mendapatkan kontrol, nanti mungkin memberikan backup bagi kuda kalau manuver, tapi juga terlalu jauh kawan. Kalaupun manuver ke peta ini, selanjutnya di sini gajah berkembang ke E6 menantang pertukaran gajah terang. Ditolak oleh Abdus Satorov, lebih memilih dengan pion C3-nya untuk mendapatkan kontrol di peta pusat agar hitam tidak menempatkan kudanya di peta pusat kawan. Tapi langkah ini menurut Stockfish kurang bagus. Di sini Stockfish menyarankan bermain dengan kuda D2, nanti diikuti dengan langkah pertukaran di langkah berikutnya, ataupun gajah gelap nanti berkembang ke peta ini agar beteng-beteng hitam ini tidak bisa menempati lajur pusat kawan, lajur D yang sudah dikontrol oleh gajah gelap putih. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di posisi ini tadi pion C3 dimainkan oleh Abdus Satorov. Selanjutnya adalah beteng F bergeser ke E8. Di sini menteri E2. Dan selanjutnya pion D5 dimainkan untuk membongkar permainan di peta pusat, menantang pertukaran pion. Terjadi jual beli pion di peta pusat, dipukul balik menggunakan kuda, incar gajah ataupun pion di peta ini kawan, di peta C3. Atau juga kuda ini mempunyai opsi nanti manuver ke peta ini, bisa jadi karena posisi kuda ini cukup sentral, cukup aktif kawan. Abdus Satorov menukarkan gajah terangnya, pukul kuda D5, dipukul balik oleh gajah, dan kuda barulah mundur ke peta D2. Untuk memperkuat posisi peta C4, kemungkinan pion ini dipersiapkan untuk didorong, bertarung dengan pion hitam kawan. Bisa dipukul balik oleh pion D-nya, nanti putih akan mempunyai pion mayoritas di sayap menteri. Ataupun juga persiapan mengosongkan lajur pion di depannya, maksud saya lajur untuk pion di depannya ini kawan, bisa didorong satu peta atau dua peta di lajur F. Pion F5 sekarang dimainkan, ingin didorong lagi untuk mendapatkan penguasaan ruang, ataupun pion yang ada di lajur E bisa didorong juga kawan. Dan di sini beteng F bergeser ke E1, menteri hitam ke F6, menghindari serangan X-ray dari putih kawan, tidak mau satu lajur dengan menteri putih. Dan pion F3 hanya didorong satu peta untuk mendapatkan kontrol atau menambah kontrol pada peta E4 dari aktivitas pion hitam yang ingin didorong maju. Gajah mundur ke F7, sekarang gajah juga ditarik mundur ke peta F2 oleh Abdus Satorov. Beteng A bergeser ke D8, selanjutnya di sini beteng A bergeser ke D1. Sama-sama menempatkan dua betengnya di lajur pusat, selanjutnya beteng naik ke D7. Persiapan jelas, salah satu beteng ini akan digeser, apakah ditumpuk di lajur D ataupun di lajur E. Dibalas dengan langkah kuda manuver ke F1. Langkah beteng ini seperti yang kalian lihat tidak disukai oleh engine. Engine menyarankan tadi menteri ini bergerak ke peta G6 kawan. Tapi hitam atau Petrosian sepertinya mempunyai rencana yang cukup agresif di lajur D kawan. Mengangkat betengnya, persiapan di double. Dijawab tadi kuda F1 dan di sini beteng E ke D8. Jelas ingin mengincar pion di sini agar menteri ini juga tidak leluasa bergerak meninggalkan pionnya. Nordifek Abdus Satorov melangkah kuda G3, sekarang pion H5, selanjutnya pion H3, pion terus didorong ancam kuda, kuda mundur lagi ke F1, sekarang gantian pion G5. Cukup agresif kawan hitam dengan serangan badai pionnya, apakah pion G ini segera didorong lagi? Bisa jadi. Di sini gajah keluar ke C5 terlebih dahulu, dan dilanjut raja ke H7, barulah kuda ke E3. Untuk menambah kontrol pada peta G4 ini kawan, untuk mengantisipasi pion ini didorong maju, atau juga incar pion ini. Oleh karena itu, raja mendekati pionnya, memberikan backup agar menterinya nanti bisa bebas bergerak, tidak menjaga pion ini terus-menerus kawan. Tapi langkah ini kurang disetujui juga oleh Stockfish. Stockfish menyarankan menteri bergerak ke lajur G kawan. Ke peta G6 ini memberikan dukungan, apakah nanti ditambah dengan beteng di lajur G, bisa jadi. Tapi Petrosian lebih memilih rajanya yang bergerak ke peta G6, dan Abdus Satorov melangkah menteri bergeser ke C2. Persiapan ingin merebut pion ini kembali agar menterinya nanti juga tidak bebas bergerak kawan. Dilanjut gajah E6, memperkuat posisi pion. Di sini gajah B6 ancam beteng. Beteng bergeser ke C8. Dibalas sekarang pion D4, membuat langkah pengorbanan pion kawan
untuk membuka diagonal ini bagi menteri ataupun kuda yang siap manuver nanti. Kesini kawan, pion kena pin tidak bisa pukul kuda nanti jika manuver. Dan diterima tantangan pengorbanan pion putih D4. Pion E pukul pion D4, tidak langsung dipukul balik kawan. Kuda lompat ke G4 menyerang menteri terlebih dahulu. Kalau dipukul balik menggunakan pion C kawan, kuda akan pukul balik kawan, memberikan discover attack juga, double attack juga bagi menteri putih, menawarkan betengnya secara gratis jika diambil oleh menteri putih kawan. Langkah terbaik adalah menteri ini mundur ke petak B1. Tapi jika diambil beteng ini kawan, maka kuda akan melakukan pengorbanan lagi kawan, ambil pion F3 skak. Jika tidak menerima pengorbanan ini ya beteng nanti pukul beteng, jadi setelah kuda ini diambil oleh pion putih, maka beteng hitam akan pukul beteng D1 dengan discover attack lagi bagi menteri putih kawan. Selanjutnya beteng hitam akan ambil beteng putih E1. Mungkin kalian mendapatkan tempo di sini skak, tapi bisa ditutup lagi dan ancaman lagi bagi menteri putih. Kalaupun menteri bergeser, tidak ingin kehilangan menteri, ya beteng kalian akan tewas di sini skak. Selanjutnya raja mungkin akan ke peta F2 dan di sini menteri bisa ambil gajah yang ada di peta B6. Walaupun terlihat kehilangan beteng di sini kawan, menteri akan mendapatkan kuda lagi skak dan hitam akan menang dengan keunggulan satu gajah. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi kawan. Saat pengorbanan pion putih diterima oleh hitam, pion E pukul pion D4, tidak langsung dipukul balik. Memilih kuda ke G4 ancam menteri terlebih dahulu dan di sini menteri mundur ke F7. Barulah sekarang pion C pukul pion D4. Sekarang ada beda kawan. Jika kuda ambil pion ini, maka selanjutnya di sini akan terjadi skak garbuan keluarga kawan. Sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Setelah raja bergeser ke petak G7, di sini menteri bisa ambil beteng. Kalau sekalian ambil beteng, kalau sekarang kalian ambil pion F3 ini ya simple. Kuda akan pukul kuda. Beteng pukul beteng, beteng masih mendapatkan penjagaan kawan, tak ada masalah. Di sini menteri juga mempunyai tempo melarikan diri untuk melakukan skak di sini. Kalau kalian membackup, memblokadenya dengan menteri, simple. Terjadi pertukaran menteri akan diladeni oleh putih dan kalian akan kehilangan beteng. Dan kali ini putih yang bisa menang kawan. Jika pada posisi seperti ini, pion ini diambil oleh kuda. Di sini beteng D5 terlebih dahulu dimainkan untuk membuka koneksi antara gajah melindungi betengnya, barulah kemudian kuda bisa ambil pion ini. Mungkin diantisipasi dengan menteri bergeser ke B1 menghindari satu lajur dengan beteng hitam. Di sini beteng digeser ke lajur E ke E8, raja putih H2. Selanjutnya beteng turun ke D7 kawan dan mungkin nanti juga dipersiapkan di double di lajur E. Mungkin di sini kuda ke E5 skak. Terjadi pertukaran kuda dipukul balik menggunakan pion, membuka tantangan pertukaran beteng. Langsung diterima oleh Petrosian, dipukul balik oleh beteng putih, siap naik ke baris ke-6, memberikan pressure bagi gajah atau mengepin gajah di langkah berikutnya. Terlebih dahulu gajah menghindar, memblokade akses beteng agar tidak bisa naik, juga membuka serangan bagi pion. Pion dilindungi oleh menteri di B2 dan gajah mundur ke C6, melakukan langkah kesalahan, memberikan kesempatan beteng naik kawan. Kalaupun naik masih ada beteng, tak ada masalah juga. Tapi langkah terbaik pada posisi ini tadi adalah raja bergerak ke H5, mendukung pionnya jika ingin didorong maju bertempur. Dan posisi raja di peta ini cukup bagus kawan, aman dari serangan putih. Kalaupun pion ini didorong dua peta, ya bisa dipukul menggunakan N-Pasen kawan. Dipukul balik oleh raja dan di sini hitam bisa melanjutkan langkah menteri ke peta E6 atau melakukan skak dengan pion F4-nya bisa jadi. Tapi di sini tadi Petrosian lebih memilih menarik mundur gajahnya ke peta C6. Memang posisi kedua pemain sudah kontrol waktunya mulai mepet kawan. Dan dijawab Abdus Satorov dengan langkah gajah D8, langkah terbaik. Menantang apakah beteng berani ambil gajah ini, tentu putih akan menang atau unggul kualitas perwira. Dan posisi gajah sedang mengincar peta F6 berkoneksi dengan pionnya atau mengincar pion-pion ini nanti kawan dengan dukungan menteri di peta gelap bisa jadi. Dan pion G4 dimainkan oleh hitam, mencoba mendesak posisi raja putih agar kembali ke baris pertama kawan. Bisa jadi, tapi langkah ini adalah langkah blunder.
Langkah terbaik adalah gajah ke peta D5, memutus koneksi beteng serta gajah. Kemungkinan gajah akan bergerak ke peta F6 dan hitam bisa melanjutkan dengan pion F4-nya, bukan pion G4. Tapi sekali lagi di sini hitam melakukan langkah kesalahan lagi kawan, pion G4 dimanfaatkan dengan gajah F6. Selanjutnya di sini pion G pukul pion F3, tidak jadi mendorong pionnya ke peta G3, ingin membongkar struktur bangunan pion putih kawan. Dipukul balik oleh pion G dan hitam tidak langsung ambil pion ini dengan gajah karena ini akan memberikan kesempatan beteng juga bisa melakukan serangan di peta G1. Terlebih dahulu di sini beteng bergeser ke G8 dan sekarang putih atau Abdussatrob melangkah menteri F2. Langkah yang kurang akurat. Langkah terbaik tadi beteng ini naik ke peta D4 kawan, menyerang pion ini nanti. Tapi di sini lebih memilih menterinya yang menyerang pion sekaligus menjaga pion. Dan selanjutnya di sini menteri C4 melindungi pion. Bisa saja kalian ambil pion ini tapi juga nanti terjadi pertukaran menteri. Mungkin kawan beteng D4 terlebih dahulu dimainkan untuk ancam menteri B3. Sedang mengincar pion ini, ingin mengadu menteri mungkin dengan dukungan gajah. Dan di sini Abdussatrob juga melewatkan langkah kemenangannya kawan. Dia melangkah beteng D8, membuat langkah blunder yang membuat permainan kembali seimbang. Langkah terbaik adalah beteng ambil pion ini kawan. Kalaupun sekarang menteri ambil pion F3 menantang pertukaran menteri, kalian bisa melakukan skak di peta G1 dengan menteri. Setelah raja ini bergeser ke peta F7, bisa kalian kejar dengan beteng. Di sini raja akan bergerak ke peta F8 jika ingin melindungi betengnya, maka menteri bisa melakukan skak di sini dan di langkah berikutnya skak mat kawan. Tapi di sini tadi Abdussatrob lebih memilih dengan langkah beteng ini ditempatkan di peta D8. Langkah kesalahan. Dan hitam melanjutkan dengan gajah D5. Langkah blunder lagi. Langkah terbaik memang sangat sulit menemukan langkah terbaik pada posisi bagi hitam, apalagi kontrol waktunya juga mulai mepet kawan. Bermain dengan pion F4 merupakan langkah terbaik. Jika ada skak oleh menteri putih di peta G2 ini kawan, raja bisa mendekati beteng untuk memperkuat posisi beteng dengan dukungan menterinya. Tak ada masalah, permainan kemungkinan juga masih cukup seimbang. Jika dilanjutkan pertukaran menteri seperti ini kawan, maka komposisi permainan akan kita temui gajah gelap versus gajah terang kawan. Permainan kemungkinan akan berakhir miss. Tapi di sini tadi kawan, setelah Nordicbet Abdussatrob melakukan blunder dengan beteng D8-nya, hitam juga melakukan blunder di peta D5. Sekarang ancaman skakmat sudah tidak bisa dihentikan lagi kawan. Dimanfaatkan dengan langkah pertukaran beteng terlebih dahulu, dipukul balik oleh gajah, selanjutnya menteri G2 skak. Di posisi ini Manuel Petrosian menyerah di langkah ke-47. Jika permainan dilanjutkan, raja ini akan bergerak ke F7 kawan. Jika bergerak ke peta-peta ini, satu langkah atau dua langkah bisa skakmat, jadi bergerak ke F7, menteri G7 skak, raja ke E6. Jika ke E8, satu langkah skakmat, jadi ke E6. Menteri bisa ambil gajah ini atau bergerak ke E7, sama saja hitung-hitungannya butuh 6 langkah berikutnya skakmat. Anggap saja ambil gajah ini dan bisa mendapatkan menteri yang ada di belakang, tapi langkah terbaik adalah tidak ambil menteri ini jika ingin melakukan skakmat lebih cepat. Di sini raja akan bergerak ke peta D7 kawan, tidak ada pilihan lain. Satu-satunya peta karena peta-peta gelap ini sudah dikontrol oleh putih. Dan di sini putih bisa melanjutkan menteri ke peta D8, tidak perlu terburu-buru ambil menteri ini kawan. Kalau raja ini bergerak ke peta ini, ya satu langkah skakmat di sini, jadi raja akan bergerak ke peta E6. Kalian kejar lagi dengan menteri ke peta D6 skak. Raja ke F7, menteri E7 skak. Jika bergerak ke G8, satu langkah skakmat. Kalaupun lari ke peta ini, kalian kejar lagi di sini kawan, dan dia harus lari ke peta ini dan satu langkah berikutnya skakmat, atau ke peta ini sama saja bisa skakmat. Itulah kenapa pada posisi seperti ini tadi, setelah terjadi pertukaran beteng di sini tadi kawan, diambil oleh gajah, menteri G2 skak, hitam menyerah di langkah ke 47. Kontrol waktunya pun juga sudah mulai jelek kawan. Sedangkan Abdussatrob masih mempunyai 15 menit. Itulah kawan permainan dari Abdussatrob di babak ke-6. Dengan kemenangan ini mengangkat posisinya kemarin kalau tidak salah berada di posisi ke-6. Dengan kemenangan ini langsung naik ke posisi ketiga, bahkan juga posisi utama.
karena dua pemain lainnya juga mempunyai nilai poin yang sama. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.